dengar juga nih Tulang, Pak Nef kita sebentar lagi akan meninggalkan gereja Santa Clara kita ini. Gimana kesan dari Tulang KDS atas Pak Nef kita yang telah berbakti di gereja kita ini? Baik, terima kasih. Pak Nef itu adalah sebenarnya saksi liturgi. Mulai dari pertama ini gereja didirikan, dialah saksi liturgi kita. Memang dulu pun waktu saya pemilihan KDS, dialah yang mendukung saya. Tulang akan saya bantu karena memang dia pun selama ini sudah mumpuni. Tapi dengan adanya dia selama di sini, saksi liturgi kita itu tidak pernah kalah karena dia selalu update orangnya. Walaupun dia merepet tapi update orangnya. Tapi dengan kepergian dia sekarang pulang ke kampung, kata orang tuanya sudah tua, saya pun merasa sedih. Merasa sedih. Jadi ya mudah-mudahan jumpa seperti itu. Baik. Oke Tulang, makasih udah nyempatin waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Nah, kan kita tahu kalau bentar lagi Tulang Nef sebagai saksi liturgi bakal pindah. Nah, sebagai sama-sama nih pengurus gereja yang udah lama kerja sama, apa sih kesan dan pesan Tulang selama ini untuk Tulang Nef? Ya, oke, untuk yang pertama kesan, kami sama-sama sebagai pengurus di stasi, kami dari pengurus maupun dari pribadi betul-betul merasa kehilangan atas kepergian Bapak kita yang baik ini, karena kami merasa kehilangan karena beliau kalau dalam melakukan tugas terutama untuk seksi yang dia tanggung jawab yaitu seksi liturgi, dia betul-betul bertanggung jawab terhadap tugas dan apa yang telah diberikan oleh stasi kepada beliau, sehingga apa yang kami rasakan kalau kepergian dia, kami sangat merasa kehilangan karena bukan di tingkat stasi tapi untuk paroki pun juga beliau cukup dikenal, sehingga seksi liturgi untuk stasi untuk tingkat paroki sangat disegani oleh paroki. Jadi kami betul-betul merasa kehilangan keberangkatan beliau. Ini mungkin kesan dan pesan kesan kami terhadap beliau, karena selama ini beliau betul-betul sangat bertanggung jawab dan orangnya sangat cerdas. Ini karena ini mungkin kami sangat mengharapkan kalau bisa dia tetap tinggal bersama kami di stasi ini, tapi karena lain dan ini dia harus berangkat pulang ke kampung karena ada masalah tersendiri untuk keluarga dia. Kami hanya mendoakan semoga dia sukses di tempat yang baru dan dia berhasil dengan segala apa yang akan dia lakukan. Kami yakin pasti dia berhasil karena melihat tipe orang yang betul-betul bertanggung jawab dan sangat serius terhadap tugas dan kewajiban yang dia laksanakan. Ya, kalau menurut saya untuk Tulang Nef, dia orangnya konsisten dan bertanggung jawab terhadap semua pekerjaannya, khususnya dia bagian liturgi ya. Bagian liturgi dia orang yang sangat bertanggung jawab dan konsisten. Lalu Tulang Nef ini adalah orang yang memiliki pemahaman yang sangat luas terkait liturgi gereja Katolik. Jadi untuk liturgi gereja Katolik kita dapat belajar banyak tentang hal tersebut kepada Tulang Nef, dan mungkin itu juga kalau menurut saya pribadi berdasarkan backgroundnya mungkin karena orang hukum, dia selalu ketika melakukan sesuatu selalu punya dasar untuk kenapa sih hal ini dilakukan. Nah, buat yang mau belajar tentang liturgi banyak ilmu yang bisa dapat, dan Pak Nef selama ini sangat baik untuk membagikan ilmunya kepada stasi Santa Clara khususnya ya. Jadi banyak hal baru yang stasi Santa Clara tahu terkait liturgi dapat dari Pak Nef yang ilmu tentang liturgi gerejanya sangat update. Kalau saya mengenal Pak Nef Sihota, mulai dari Santo Paulus sampai ke stasi Santa Clara ini, dia begitu aktif di gereja dan menyerahkan dirinya sepenuhnya. Terlebih pada saat ini dia diangkat sebagai seksi liturgi untuk gereja kita stasi Santa Clara. Dengan ini saya terkesan kepada perilaku, tindakan dan perbuatannya di gereja kita. Dia serahkan dirinya sepenuhnya tanpa memandang waktu, tanpa ada embel-embel yang lain. Tapi ya karena Tuhanlah dia mau bekerja dan juga didukung oleh keluarga dan didukung oleh semua umat yang ada di stasi Santa Clara kita ini. Itu seseorang yang luar biasa.
Dia yang sering membantu saya dalam beberapa tahun ini. Dari awal sampai akhir dia mau berangkat besok. Sebenarnya saya sedih, sangat sedih, karena yang repot nanti saya, bukan siapa-siapa kan. Gak mungkin Pak Sinaga, pasti saya lagi, karena saya nanti semua kan seperti Mazmur apa segala macam, untuk lagu-lagu apa segala macam, liturgi pun sebagian saya tahu. Makanya saya sedih itu kalau dia penggantinya nggak ada, belum tahu. Tetap juga saya nanti yang lebih capek lah dibanding yang lain. Moga-moga ada teman-teman saya lagi bantu saya, bukan hanya apa kan, mungkin dari lingkungan lain bolehlah saling membantu lah untuk gereja ini. Terbaik. Kalau udah tinggalkan memang berat ya, karena ada seksi liturgi. Karena ada 3 seksi yang paling utama. Paling utama itu ada seksi liturgi, KKS, katekesi kan gitu. Itu yang 3 seksi ini yang paling utama dalam gereja ini. Jadi kalau satu saja liturgi nggak ada penggantinya, wah, jadi goyang kan, jadi nanti kayak. Jadi perlulah kerjasama yang baik, bukan hanya dari stasi, tapi lingkungan pun mau ambil bagian lah. Para mantan juga mantan. Ada mantan berapa lingkungan di sini kan? Pak Kera, Pak Malau, Pak apa dari lingkungan Antonis, apa mantan juga itu ya. Jadi kita harap Cigiang ini boleh membantu kita di stasi. Gitulah. Oke Tulang, ada nggak satu kalimat untuk tentang Pak Nef? Orang yang sangat luar biasa dan orang yang mau mengupdate ilmu dan pengetahuannya, khususnya untuk bidang liturgi. Gimana kesan dan pesan Tulang selama bekerja sama dengan Pak Nef di gereja ini? Sangat menyenangkan, orangnya mau diajak bekerja sama, gampang diajak bekerja sama, dan kita bisa mengambil banyak ilmu dari dia. Oke, baik pemirsa semua yang menyaksikan video ini, di sebelah kita sudah hadir sosok seksi liturgi Santa Clara yang sudah mengabdi lama sekali. Udah berapa tahun kira-kira Bapak? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Beliau adalah Pak Nef Sihotang, seksi liturgi Gereja Santa Clara, mulai dari awal berdirinya gereja ini sampai sekarang. Dan kabarnya Bapak ini besok mau berangkat pulang kampung dan akan meninggalkan kita dan melanjutkan karyanya di gerejanya yang baru. Selama 7 tahun kurang lebih melayani di gereja ini, apa kira-kira Pak kesan dan pesan Bapak? Kesan yang saya miliki di Santa Clara ini pertama adalah kebersamaan. Kebersamaan itulah menjadi modal dasar di Santa Clara ini, bahwa semua umat, baik itu umat biasa, pengurus-pengurus, mereka merasa adalah bagian dari gereja itu. Jadi ikut berpartisipasi sehingga sangat memudahkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan kita. Nah, selama 7 tahun ini Pak, pasti ada sukanya, ada dukanya. Apa kira-kira yang paling berkesan suka duka itu Pak? Kalau yang paling berkesan, ya di perayaan-perayaan besar lah. Di saat perayaan besar itu berhasil dengan baik, hasil dalam arti liturginya berjalan dengan baik dan benar, maka sangat puas kita. Beban yang sudah kita tanggung misalnya selama masa pasca, mulai prapaskah sampai pasca itu, ya tak terasa betapa capeknya. Tapi kalau dia dikatakan yang kesan yang kurang baiknya, itulah manusia. Yang namanya manusia itu tidak bisa seragam semua orang. Ada yang datang terlambat, ada yang datang cepat. Itu mungkin bukan disengaja, tapi faktor anak sekolah lah misalnya, anak misioner kita, ataukah petugas liturginya misalnya masih bekerja. Itulah dukanya. Harus kita tunggu mereka, sehingga dengan itu mungkin yang petugas lainnya sudah menggerutu. Disitulah kita harus pandai-pandai lah bagaimana mengakomodasi yang sudah hadir dan belum hadir itu, sehingga nanti nggak ada yang ngapek. Itulah kesan dan pesan. Jadi intinya yang saya lihat di situ, enaknya bahwa semua memberi hati, jadi gampang diarahkan. Terima kasih. Nah, nanti sepertinya Bapak dari gereja ini melayani ke tempat yang baru,
apa kira-kira pesan Bapak nanti untuk mungkin ada orang yang ingin ambil bagian seperti yang Bapak jalankan selama ini, supaya tetap gereja kita ini berjalan seperti ini dan mungkin lebih baik lagi, Pak? Kalau keyakinan saya hanya satu, bahwa Tuhan itu sudah menyelenggarakan siapa pekerja di ladangnya. Mempedomani itu, sebenarnya kan sesi liturgi itu saya sebagai koordinatornya. Sudah ada saya pilih 2 pendamping saya. Dan saya memilih yang 2 itu bukan sembarangan. Sudah saya lihat mereka potensial. Jadi saya yakin dengan mereka berdua. Masalahnya sekarang yang pertama lebih tua ini dia bekerja waktu. Sementara yang muda ini dia masa peralihan mau tamat dia. Tapi yakinlah Tuhan pasti berkarya akan mereka. Dengan karya Tuhan itu pasti semua dimudahkan. Misalnya yang bekerja pasti ada saja hari libur nanti dibikin misalnya perayaan itu. Yang sekolah itu misalnya ya dia dimudahkan dengan sekolahnya sehingga ada tugasnya di gereja itu nggak ada hambatan untuk dia. Jadi saya sangat yakin dengan itu bahwa Allah akan menyediakan penyelenggara di gerejanya itu. Yakinlah. Karena tadi modal kita sudah saya sebutkan di awal, ada modal besar. Santa Clara punya potensi kebersamaan yang kuat. Itu saya rasa. Terima kasih. Nah, tadi juga kan Pak, kami sudah berbincang-bincang dengan teman-teman rekan Bapak, berbincang dengan DPH gereja, DPSH. Mereka rata-rata semuanya sangat sedih, Pak. Tapi mereka mendoakan yang terbaik untuk Bapak. Semoga sehat selalu dan sukses juga di tempat yang baru. Nah, ada kira-kira nggak Pak kata-kata yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan-rekan sekerja Bapak selama ini? Yang pertama, yang namanya perpisahan ada merasa sedih. Tapi kalau prinsip saya yang pertama, jangan meneteskan air mata. Kemanapun kita berangkat, jangan teteskan air mata. Karena air mata itu menjadi beban berat untuk kita. Tapi saudara-saudaraku, para pengurus Santa Clara, yakinlah bahwa Tuhan tetap berkaryakan kita dimanapun berada. Dan kalaupun kita sudah berbeda tempat pelayanan, namun komunikasi di antara kita tetap ada. Persaudaraan di antara kita ini tidak akan putus. Apalagi dengan masa sekarang, media sudah mumpuni. Ada kok WA. Dan saya pun tetap berkeinginan, tetap ada di grup WA Santa Clara itu. Sehingga komunikasi di antara kita ada. Adapun komunikasi kita, bisa kita komunikasi di sana. Jadi tetaplah semangat. Badan kita aja yang jauh. Kalau nanti prinsip kita tetap sama, yaitu melayani Tuhan dalam gereja Katolik. Itu saja. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Bapak Nep Sihotang. Kami doakan semoga Bapak sehat-sehat selalu nanti ya Pak. Besok kapan rencananya mau berangkat Pak? Langsung besok pagi berangkat. Ya semoga lancar di jalan Pak, hati-hati di jalan, bertemu dengan keluarga nanti di kampung. Nah untuk kata terakhir Pak, satu kata buat gereja kita Santa Clara ini. Santa Clara tetap jaya baik dalam liturgi maupun kebersamaannya. Apa kesan dan pesan Tulang untuk Pak Nef di tempat dia melayani yang baru? Harapan kami juga, kami yakin Pak Nef bisa terus berkarya di tempat yang baru, stasi baru, seperti yang beliau lakukan juga di stasi Santa Clara ini. Kami yakin dengan segala apa yang dilakukan beliau selama ini juga di stasi kita, paroki Brio ini juga pasti beliau lakukan juga di tempat beliau yang baru. Secara pribadi saya melihat mungkin satu kata yang bisa saya ungkapkan untuk Pak Nef ini, orangnya gigih dan tegas, terutama dalam hal pelayanan di gereja. Apa pesan dan kesan Tulang setelah nanti kepergian Pak Nef dari gereja ini untuk perkembangan gereja ini ke depannya? Harapannya mungkin sepeninggal Pak Nef nanti setelah bertugas juga beliau di tempat yang baru, Santa Clara ini bisa juga mengikuti jejaknya Pak Nef, terutama dalam hal-hal pelayanan di gereja terkait dengan liturgi kita. Semoga Santa Clara semakin baik dan terus mengikuti
perjuangan Pak Nep yang selama ini beliau lakukan. Oke, terima kasih ya Bang atas semua jawabannya. Boleh satu untuk tulang nep. Terima kasih buat kerjanya selama ini. Terima kasih karena sudah mengajarkan banyak hal kepada Stasi Santa Clara Assisi, dan terima kasih buat pengabdiannya di DPSH, khususnya Stasi Santa Clara Assisi. Pesan saya kepada Pak Nep supaya nanti di tempat yang baru berikanlah yang terbaik juga. Apa yang telah diberikan di Stasi Santa Clara tetap juga diberikan di tempat yang baru. Semoga keluarga dalam keadaan sehat, dilindungi Tuhan, anak-anak diberkati menjadi anak-anak yang sukses dan membanggakan di tengah-tengah keluarga, terutama di hadapan Tuhan. Pesannya untuk tulang nep nanti setelah meninggalkan gereja kita? Pesannya berikan yang paling terbaik untuk gereja, terutama gereja di Kampung Samosir. Terima kasih. Terima kasih untuk tulang nep. Kata untuk bertolaklah lebih dalam. Oke, terima kasih tulang.